Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila Azahra dengan NIM 11011184234 dari kelas TT4209 ingin menerangkan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2 di tugas online ketiga tentang transformasi Laplace. Jadi di sini ada soal nomor 2, hubungan input-output suatu sistem LTI dinyatakan dalam persamaan berikut. D kuadrat per dt kuadrat YT ditambah D per dt YT min 2YT sama dengan XT. Di sini aku mau nerangin dulu. Jadi untuk nanti gambarnya itu kita harus ingat kalau misalkan YT itu sebagai output. Jadi YT itu disimpannya itu di paling belakang gambar dan XT itu sebagai input. Jadi XT itu disimpan di depan nanti kalau misalkan udah ngegambar. Nah, di sini nomor A-nya itu gambar realisasi sistem dengan diferensiator. Nah, kita tuh harus ingat kalau misalkan diferensiator itu berarti depannya itu YT sama dengan. Sedangkan kalau misalkan disuruhnya itu integrator, berarti di depannya itu D per DT YT sama dengan. Nah, karena kita diferensiator jadi kita YT sama dengan. Nah, di sini kan tadi diferensiator itu harus YT sama dengan, berarti kita cari di sini yang YT. Nah, ini kan min 2YT, berarti min 2YT-nya kita taruh di depan. Jadi, min 2YT sama dengan, lalu kita tulis XT di kedua, XT, terus karena tadi pindah ruas, jadi ininya D kuadrat per DT kuadratnya jadi min YT, terus D per DT-nya juga jadi min D per DT YT. Nah, karena di sini harus YT sama dengan, makanya kita harus ilangin min 2-nya. Jadi kita kaliin sama min 1 per 2. Kita kaliin jadi hasilnya jadi 1. Jadi YT sama dengan, XT-nya kita kaliin juga sama min setengah. Min D kuadrat per DT kuadratnya juga kita kaliin sama min setengah. Hasilnya jadi plus setengah D kuadrat per DT kuadrat. Terus maksudnya D per DT YT kita kaliin juga sama min setengah. Min ketemu min jadi plus 1 per 2 D per DT YT. Nah, karena di sininya udah YT sama dengan, berarti udah selesai. Nah, kita mulai gambarnya. Tadi kan kata aku kalau misalkan inputnya itu XT kan, berarti kita mulai dari XT. Nah, kita lihat di sini, XT-nya itu kan nilainya itu min setengah kan. Berarti kita bikin di sini panahnya itu min setengah. Ke sini, kita jangan lupa ada panahnya. Terus kita ke emitter. Nah, emitter ini tuh untuk nanti arah panah-panahnya. Nah, udah kayak gitu, kita terus sampai ke outputnya. Outputnya itu YT. Tadi kan kita udah YT-nya kita udah dimasukin, terus min setengah XT-nya juga udah kita masukin di sini. Nah, terus 1 per 2 D kuadrat per DT. Nah, kita lihat di sini. Ini itu kan setengah D kuadrat per DT itu kan di YT kan. Jadi kita tuh tarik garisnya itu dari garis yang si YT-nya ini. Jadi kita bikin di sini D per DT. Ini itu kita arahin ke emiternya. Ini setengah D per DT. Di sini aku udah tandain biar teman-teman gak bingung. Ini itu D per DT-nya itu untuk yang D kuadrat per DT kuadrat. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut ke sampingnya. Ke sampingnya itu kan ada setengah D per DT YT lagi. Nah, terus kita tarik lagi dari sini. Kita tarik lagi di sini D per DT. Setengahnya kita sini. Nah, terus tadi aku udah nandain juga ini itu si D per DT-nya buat yang ini. Jadi aku tandain setengah D per DT. Nah, selesai. Jadi gambarnya gini. Jangan lupa panahnya arahin semua ke emitter. Iya, sekarang kita lanjut ke poin yang B.
Yang B itu soalnya cari persamaan fungsi transfer HS. Berarti di sini kita harus ingat kita ngerubah domain waktu ke domain frekuensi atau ke HS. Di sini soalnya D kuadrat per DT kuadrat YT ditambah D per DT YT min 2 YT sama dengan XT. Kita rubah satu-satu ke domain frekuensi. D kuadrat per DT YT. Nah, biar teman-teman gak lupa, aku mau ngeliatin tabelnya di sini. Kita cari yang bentuknya D per DT. Kita cari, ada di sini, di sifat diferensiasi dalam T. Di sini sinyalnya itu D per DT XT. Berarti kalau misalkan ditransformasiin ke domain frekuensi, D per DT itu jadi S. Maka di sini D kuadrat per DT kuadrat S kuadrat. Di sini kuadrat karena soalnya ada kuadratnya. Terus YT kita transformasiin jadi YS. Jangan lupa Y-nya besar. Ditambah D per DT tadi S, YT jadi YS, min 2YT jadi min 2YS sama dengan XT berarti jadi XS. Nah, terus di sini maksudnya YS-nya kita keluarin. YS-nya dikeluarin, terus kita masukin S kuadrat kita masukin, ditambah S kita masukin, dikurangin 2 kita masukin sama dengan XS. Nah, terus tadi untuk rumusnya itu HS sama dengan YS dikurangin XS. Nah, YS-nya itu 1 kan, berarti 1. XS-nya itu si ininya kita masukin S kuadrat ditambah S min 2. Jadi ini HS-nya. Nah, lanjut nih sekarang poin C. C itu soalnya cari persamaan respon impuls HT agar sistem stabil. Nah, tadi kan pertama gini, kita kan udah nemuin nih tadi si HS-nya, kita tulis HS-nya. Terus karena ini masih bisa difaktorin, kita faktorin dulu untuk nanti kita nemuin pol-polnya buat nanti kita bikin si grafiknya. Nah, faktor dari S kuadrat plus S min 2 itu kan S plus 2 sama S min 1. Nah, ini itu yang atas itu 0 per pol, itu tuh udah dari sananya. Kita udah dapetin nih polnya itu S plus 2, jadi polnya itu satunya min 2 sama satunya itu 1 dari sini. Nah, sebenarnya stabil itu apa sih? Jadi stabil itu jika daerah kekonvergenan atau ROC dari fungsi transfer HS melewati seluruh sumbu J omega atau imajiner. Yang ini nih J omega atau imajiner itu. Nah, sekarang kita masukin polnya min 2. Polnya min 2 ada di sini, satu lagi 1. Pol 1 ada di sini. Terus karena ini min 2, jadi min 2 itu berarti kita arsirnya ke arah sana. Ya, kayak gini. Terus kan min 2 itu kan si arsirannya itu kan melewati garis imajiner kan. Artinya garisnya ini itu namanya stabil karena udah ngelewatin si sumbu imajiner. Nah, ini yang aku tandain warna biru, ini stabil. Nah, terus kita tentuin ROC-nya. ROC-nya itu tadi min 2, yang ini min 2 kurang dari real S, karena ini kan min 2 itu di sebelah kiri kan real S, jadi kurang dari real S kurang dari 1. Terus kita jabarin, jadi real S-nya itu lebih besar daripada min 2, real S lebih kecil daripada 1. Nah, karena kita udah dapat yang tadi udah kita gambar, terus sekarang tadi kan soalnya kan cari persamaan respon impuls HT. Nah, makanya sekarang kita ubah HS ke HT. Nah, cara nyarinya itu, tadi kan kita udah dapet si nilai HS-nya. Nah, kita tuh pakai cara yang varkom dulu. Jadi kita pecah juga si ininya, kita cari A sama B-nya. Nah, di sini kan berarti A per S tambah 2 ditambah B per S min 1. Kita pertama cari dulu yang A. Rumusnya itu A dalam kurung S plus 2 dikali HS, batasnya itu S sama dengan min 2. Nah,
S plus 2, kita masukin si HS-nya, 1 per S2, S tambah 2, dalam kurung S min 1, S-nya itu sama dengan min 2. Nah, terus si S min 2-nya ini kita masukin ke yang ini, min 2 tambah 2, min 2 tambah 2, terus min 2, min 1. Nah, hasilnya itu tuh jadi min 1 per 3. Terus yang B-nya itu kan B per S min 1. B S min 1 dikali HS, batasnya itu S sama dengan min 1 jadi 1. Nah, terus kita masukin nih kayak tadi S min 1. HS-nya kita masukin, HS-nya itu 1 per S tambah 2 dalam kurung S min 1. Batasnya itu S sama dengan 1. Sama kayak tadi, si S-nya itu masukin ke sini. Berarti 1 masukin ke sini, satunya juga masukin ke sini. Hasilnya itu 1 per 3. Nah, kita kan udah dapet nih A sama B-nya. Terus jadi kita sekarang bisa ngemasukin. Nah, tadi itu A-nya itu min 1 per 3. Ini di sini. Terus B-nya itu 1 per 3 di sini. Nah, sekarang gini, udah dapet nih si HS-nya, udah dapet. Tinggal dirubah ke respon impulsnya atau domain T. Nah, gimana nih caranya? Kan ini kan bentuknya itu kan kayak gini kan. Kita ingat, kita lihat tabel lagi. Jadi, yang bentuknya hampir mirip kayak gini tuh yang mana? Kita lihat di sini. Yang mirip. Karena tadi real S lebih besar daripada min 2, kita cari real S yang lebih besar. Min, ini kan yang mirip. Nah, berarti kita lihat kalau misalkan kalau misalkan dirubah ke domain T, bentuknya itu yang mana? Ini kan. Nah, berarti ini kan min AT UT. Makanya di sini makanya aku di sini kayak gini, min 1 per 3. Karena tadi kita udah lihat ke tabel, ditransformasikan menjadi min 2T, si A-nya itu ini ya, jadi bergeser sebanyak 2 maksudnya, jadi ininya jadi 2 UT. Terus tadi selanjutnya ini juga S min 1 itu kan real S kurang dari 1. Kita lihat lagi ke tabel mana yang bentuknya sama. Nah, ini kan real S kurang dari min A. Nah, kita lihat di sini, ini itu rumusnya itu maksudnya ditransformasiinnya itu ke min min AT UT. Maka kita jadi kayak gini bentuknya. Jadi min 1 per 3 ET U min T. Nah, di sini kan bergesernya sejauh 1. Makanya di sini si A-nya itu di sini nggak ditulis karena kan ini sama aja nilainya 1. Nah, kayak gitu. Jadi sekian tutorial atau cara pengerjaan soal nomor 2 latihan atau tugas online ketiga tentang transformasi Laplace. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.